Jadi sekalian, ini ya saya punya pengalaman pribadi sama Al-Quran. Nggak banyak Qurannya. Ada satu orang perempuan, dia hafal Al-Quran, cuman surat Qul huwallahu ahad. Fatihah aja enggak. Bisa begitu? Jadi gini ceritanya. Ada satu hari saya ditelepon sama seseorang yang saya kenal. Dia bilang begini, Ustazah maaf Ustazah, ada teman saya nih Ustazah, kesian loh Ustazah, dia kepengen masuk Islam lagi. Kalau masuk Islam aja gitu kan ya. Ini kalau masuk Islam lagi gitu, kesian Ustazah, nangis mulu Ustazah, kesian. Ustazah kapan bisa ditemuin di rumah? Saya bilang, aduh saya nih jarang di rumah. Lagian kesian banget orang mau masuk Islam gitu kan. Saya bilang ya udah dah, temuin aja dah, hari ini saya ada kajian di sini gitu. Waktu itu saya kebetulan ada kajian di salah satu masjid besar di Jakarta. Saya minta dia buat hadir ke situ. Dia bilang baik Ustazah. Hari itu abisnya saya kajian kebetulan tafsir sore itu ya, adalah datang seorang perempuan pakai blazer, pakai celana panjang, nggak pakai kerudungan. Dong Ustazah, soalnya saya dikasih taunya udah pagi, jadi saya nggak sempet nyari-nyari kerudungan. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Sebelum dia minta ditalkin kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, dan saya juga kasih tanda tangan menyatakan diri dia keluar dari agama yang sebelumnya, masuk kepada agama Islam gitu ya, udah kayak pernyataan gitu. Saya tanya sama dia, ceritanya dia tuh gimana, dan inilah ceritanya. Dia bilang, saya Ustazah, bapak ibu saya lain agama. Ini ya, makanya memang saya nggak sarankan orang lain agama nikah tuh, dapat ceritanya tuh udah dah. Bu, Dek, jangan pernah kepikir mau nikah beda agama. Jangan. Walaupun misalnya kayak ada orang, ada ulama, ada syekh itu, ada syekh ini mengatakan sah nikah beda agama, ini itu apa segala macam, dan jangan pernah kepikiran. Orang berumah tangga itu yang seagama aja loh, konfliknya banyak. Betul? Mau nikah beda agama pula. Jangan pernah kepikiran. Udah dah, nyari yang seagama, yang sepaham, yang sepemikiran, yang sama-sama cinta sama Allah, yang sama-sama cinta sama Rasulullah, yang sama-sama cinta sama sahabat Rasulullah, yang sama-sama cinta sama keluarga Rasulullah. Dah, kemudian sama-sama jalanin menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi meminimalkan problem dalam rumah tangga, jangan pernah terfikir nikah beda agama, bahkan beda paham aja jangan dah. Beda aliran aja mendingan jangan gitu. Sehingga sekalian, akhirnya nih dia nikah beda agama. Subhanallahnya, abis nikah beda agama, kemudian dapat anak gitu ya, pisah, cerai. Jadi tinggal si anak nih yang kebingungan. Dia bilang, pertama saya diambil sama nenek, karena bapak ibu sama-sama muda, sama-sama pengen kerja, sama-sama pengen berumah tangga lagi. Jadi akhirnya diambil sama neneknya. Neneknya muslimah. Jadilah dia, zaman dia kecil sekolah SD pagi hari, sore hari pergi ngaji nih sore harinya, pakai jilbab segala, pergi pengajian, disuruh sama neneknya. Belajarlah surat Fatihah, belajar qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, belajar baca Al-Qur'an. Bisa tuh anak. Sampai kemudian zaman SMP dia diambil balik sama, oh ya, waktu di zaman SD sampai SMP itu ya, itu dia ikutan sama neneknya itu. Abisnya itu
Dia zaman-zaman SMA mulai bandel, tapi masih muslimah nih, masih muslimah. Abis selesai SMA dia diambil balik sama bapaknya, tinggal barengan sama bapaknya. Bapaknya non muslim. Jadi sekalian, sampai akhirnya dia kuliah. SMA nih mulai bandel, udah deh tuh boro-boro tuh, nggak pernah lagi boro-boro ngaji ya gitu kan. Dia pun udah bandel tuh, bandel-bandelnya anak-anak SMA tuh. Di kota besar pula gitu kan, tinggal di Jakarta. Sampai akhirnya dia kuliah, teman-teman saya sekalian. Dia deket sama seorang laki-laki Nasrani. Deket sampai mereka pun nikah. Si cowok nih yang Nasrani ini dia bilang, saya ini nggak mau nikah kecuali kalau kamu Nasrani gitu kan. Dia bilang emang agama saya emang nggak jelas kok. Tapi kan KTP kamu Islam. Iya nggak apa-apa KTP Islam. Tapi kan saya memang agama saya emang nggak jelas. Jadi mereka pun menikah dengan ya di gereja gitu kan ya. Nikah dengan cara-caranya Kristen gitu. Nikah lama, sempet punya anak gitu ya. Abisnya itu dia sekarang ini dia bilang, saya Ustazah dari sejak 2-3 bulan ini hati saya gelisah terus-terusan. Saya kayak kena mental. Dia bilang gak bisa tidur di waktu malam, sedih terus. Istilahnya anak zaman sekarang nih kena anxiety nih. Istilah anak zaman sekarang, bu ibu nggak ngerti nggak apa-apa, pura-pura ngerti aja, gitu ya. Kayak takut-takutan sama apaan gitu, kayak takut ini takut itu kayak gitu. Dia bilang saya jadinya tuh kayak stres gitu. Saya nggak punya hal-hal yang seharusnya bikin saya stres. Dia bilang rumah tangga saya baik-baik aja, anak saya sehat, kehidupan semuanya baik-baik aja gitu. Tapi saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, hati saya gelisah, nangis ya. Setiap malam saya nangis. Saya nggak ngerti sebabnya apa. Ada hal kecil aja bikin saya nangis gitu. Dia bilang saya sampai bilang sama suami saya, ini kenapa sih? Suami saya bawa saya temuin pendeta. Saya pun kemudian ditemuin sama pendeta, dikasih nasihat begini begitu. Sampai saya dimandikan gitu ya. Dia bilang macem-macem dah kalau di kita, segala macam cara. Saya ikutin aja semuanya. Sampai akhirnya satu hari saya dalam keadaan udah kayak depresi, saya sampai takut gila Ustazah. Dia bilang saya nggak ngerti kenapa, saya nggak sanggup ngapa-ngapain, saya takut ketemu orang, saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya. Saat-saat seperti itu, satu hari saya lagi nangis gitu. Dia bilang tiba-tiba saya keingetan. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia apal surat Al-Ikhlas. Dia baca surat tersebut. Dia baca surat tersebut teman-teman. Dia baca, dia ulang sampai ketiduran. Dia bilang, saya yang udah minum obat tidur belum tentu bisa tidur, tiba-tiba bisa tidur ketika saya udah baca surat Al-Ikhlas. Sejak hari itu saya tiap hari jadi lebih ceria karena saya tahu, saya ngerti gimana caranya bikin hati saya tenang. Tiap kali saya gelisah, saya cukup diam, kemudian saya baca surat Al-Ikhlas. Bu, surat nikahnya Kristen.
agamanya kalau ditanya Kristen, tapi dia kalau mau ngapa-ngapain dia baca surat Al-Ikhlas. Dia bilang, gimana ya Ustazah, saya juga gelisah nih, gimana sih saya meyakini gitu kan ya. Dia bilang bahwa ada Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, tapi saya bacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan nggak punya anak dan juga tidak lahir dari anak gitu. Dia bilang, tapi itulah yang terjadi. Sampai akhirnya saya cerita sama suami saya bilang sama dia, kalau kamu sayang sama saya, kalau kamu mau saya sehat, izinkan saya untuk kembali menjadi muslimah. Dia bilang, kayaknya suami saya juga udah putus asa, udah pergiin saya kemana-mana, dari pendeta sampai ke dokter jiwa, psikolog, psikiater, semuanya udah dipergiin tuh, dan gak berhasil juga. Jadi dia bilang, akhirnya dia bilang sama saya, bagaimanapun saya sayang sama kamu, kembalilah kamu kepada agama kamu sebelumnya. Dia bilang, Ustazah, sekarang izinkan saya Ustazah, talkinkan saya segera, saya sudah gak tahan sama kegelisahan hati saya tahu bahwa hati saya hanya bisa merasakan kedamaian dengan Al-Quran. Al-Quran bikin damai, Al-Quran bikin tenang, Al-Quran membuat rahmat Allah turun kepada hatimu. Al-Quran membuat hatimu menjadi tenang. Al-Quran membuat hatimu menjadi adem, teman-teman saudaraku sekalian. Maka jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Insya Allah. Ustazah, maksudnya gak boleh jauh-jauh dari Al-Quran tuh gimana? Dari baca, ya kan? Kemudian berusaha memahami, gitu, dipelajarin Qurannya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, baca Al-Quran. Al-Quran itu perlu buat kamu jadikan bacaan hari-harian, ya. Walaupun misalnya kayak cuman selembar gitu, walaupun selembar 2 lembar kamu baca tiap hari, insya Allah ini ya, insya Allah ya. Bu, pada bisa baca Quran kan? Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan Allah untuk bisa membaca Al-Quran tiap hari, amin.